melihat Link sering di pick sekarang udah mulai jarang lagi kecuali kembali skena profesional karena beberapa tim tentunya mempunyai power pick yang namanya Link. Iya itu dia, terlihat teman-teman kita dari Bengkulu ya. Dan ini dia dari Sumatera Selatan, boleh lihat kamera. Mereka namanya Mereka diskusi. mereka lebih serius ya diskusi ya Sumatera Selatan. Yang pastinya mereka membutuhkan begitu banyak strategi sih. Jadi nggak hanya satu strategi saja, pasti akan ada strategi-strategi lain yang bisa mereka gunakan di setiap gamenya agar mereka bisa untuk mengamankan poin selanjutnya. Bener Karena banget. hari ini akan ada best of 5 Best of 5 series dan sudah ada satu poin yang diamankan oleh tim Bengkulu yang pastinya tim Sumatera Selatan masih bisa banget untuk ngejar ya. Oke, kita masuk langsung ke arah BNP, kembali ada Uranus yang sudah langsung dihilangkan di match kali ini. Begitupun juga di game yang sebelumnya ya. Ya benar banget. Kalau kita lihat Sumatera Selatan lebih tepatnya yang mendapatkan first pick dan langsung ke Ben Uranus. Sementara ternyata berarti hero pegangan dari teman-teman Sumatera Selatan adalah Granger, mengingat di 2 game berturut-turut Granger mendapatkan ban dari teman-teman Bengkulu. Ketahuan hero powernya ya. Iya udah ketahuan. Sementara untuk pick selanjutnya kita lihat apakah akan melakukan ban terhadap Leomord atau Iritel atau memilih nge-ban ke arah yang lain, karena sebenarnya yang repotin tadi bukan Leomord atau Iritelnya, tapi seperti kita bilang adalah dari yang namanya Diginya. Sementara kita lihat ada Alpha yang kembali mendapatkan ban seperti di game yang pertama tadi, mengingat Alpha sekarang ini boleh dibilang mendapatkan power juga setelah ada set talent emblem yang baru, udah mulai beberapa sempat di buff juga baru saya ingat. Jadi dulu Alpha kalau kita pengen nge-trigger yang namanya Trident atau yang namanya pas jadi Alpha, kita pengen nge-trigger beta itu kita perlu melakukan combo 2 skill. Jadi anggaplah skill 1 lalu skill 2. Tapi untuk sekarang kombonya sama seperti combo Endless Battle. Itu melakukan skill basic attack. Jadi kalau misalnya kita melakukan war dengan cermat, kita bisa mengeluarkan pasif full damage sebanyak 3 kali berturut. Itu kalau Alpha. Kalau Layla kombonya basic attack. Kombonya skill 2 basic attack. Basic attack aja tuh. Kalau mau kabur skill 2 basic attack, dan ternyata itu perih banget loh sekarang. Perih banget Sekarang kalau misalnya combo skill 2 basic attack-nya jalan, tapi sementara kita lihat ada Leomord yang nampaknya di band dan Idit serta Beatrix. Tapi kalau kita lihat dari pick pertama oleh teman-teman Sumatera Selatan ada Karita yang game pertama seperti ini. Karitanya lepas dan langsung diamankan oleh seorang BCY. Itu kalau Inggrisnya. Kita Indonesia. BCY aja BCY ya. Biar kita nggak belibet ngomongnya. Saudaranya BCL kali ya. Kali ya. Bisa jadi. Karena dia paling muda berarti. Karena ada BCZ. Ada BCZ. Dia agak connect, tapi kita lihat ada Iritel dan kembali Irisla yang menjadi pilihan oleh teman-teman Bengkulu. Sementara akankah Xbox keluar lagi atau justru kali ini enggak? Sebenarnya ini masih ada Brody juga. Kalau Warnan sulit karena mengingat Iritel dia nembak sambil jalan, jadi kalau pengen memecahkan weakness yang dimiliki Iritel tentunya akan sedikit sulit dilakukan oleh seorang one-one-nya. Kalau Cloud juga masih ada. Terus ternyata kita lebih ke Florin ya. Dan ini ya yang sempat kita bahas tadi ya. Akankah meta Puskesmas keluar? Mengingat salah satu hero kuncian dari meta heal tersebut adalah yang pertama Florin. Yang kedua harusnya mereka udah tahu, tapi kita lihat ntar dulu kita sebutnya, siapa tahu gara-gara kita sebut mereka kepikiran untuk nge-ban. Ada Kagura lagi yang ini adalah hero power dari Suan berarti ya. Karena sudah 2 kali digunakan ya di game pertama dan juga di game yang kedua. Terizla juga dari 21 lagi-lagi masih menggunakan Terizlanya kali ini. Oke, tapi kita lihat ban berikutnya, akankah mereka melakukan ban terhadap satu hero fisik? Ternyata ada Bruno yang di ban untuk kali ini, dan ya salah satu boleh dibilang ini baru semingguan terakhir Bruno kembali masuk meta. Karena kita lihat beberapa kali dari tim RRQ menggunakan Bruno di area gold-nya, dan Bruno sebenarnya masih sakit banget, jadi respect ban tidak apa-apa terhadap Bruno. Tapi kalau kita lihat ban dari teman-teman Sumsel adalah Digi, bener banget. Ini adalah salah satu hero yang sebenarnya bisa banget di ban karena ya seperti kita bilang tadi, skill apapun gak akan bisa connect selama Diginya masih mempunyai time journey. Sementara ada Leslie yang di ban oleh teman-teman
dari Bengkulu. Iya, jadi walaupun cooldownnya cukup lama ya time journey-nya, tapi yang pasti ketika dia memiliki time journey itu ganggu banget. Agak pastinya sangat sulit untuk nge-pick off teman-teman dari tim lawan tersebut. Yap, benar banget. Sementara untuk band terakhir atau band kelima, kita lihat dulu. Oh, kembali Angela di band oleh teman-teman dari Bengkulu, tapi dari Sumsel. Oh, lebih tepatnya kebalik, dari Sumsel. Tapi untuk Bengkulu akan menjawab band dari Angela dengan melakukan pick terhadap ini masih ada jungler dan roamer yang bisa kebuka, dan tentunya masih banyak banget yang kebuka dari si junglernya. Kalau pengen main assassin, Lancelot masih kebuka. Kalau pengen Fanny kali masih kebuka juga. Sebenarnya Joy juga masih kebuka. Sih ya. Arlot yang tadi di pick sebenarnya tidak akan digunakan lagi. Mungkin. Tapi ya? nggak ada yang tahu karena ternyata Fredericknya diri oleh teman-teman dari Bengkulu. Nah, ini yang kita sempat sebut tadi. Salah satu hero kuncian dalam tanda kutip kuncian untuk melakukan meta heal adalah Fredrin, mengingat dia tebal, dia punya lifesteal yang sesuai dengan jumlah kristal yang dimiliki oleh Fredrin ketika terkena damage. Sementara kalau kita lihat di belakang sana kembali ada Martis, dan nampaknya akan memilih ke arah Cloud kah yang akan dipilih oleh teman-teman dari Sumatera Selatan. Oh, ternyata benar saja ada Brody yang dipilih oleh teman-teman dari Sumatera Selatan, mengingat sebenarnya Brody adalah salah satu hero yang bisa banget menangkap yang namanya Irithel menggunakan skill 2 yang dimiliki oleh Brody tentunya. Dan ketika itu udah berhasil, sisa dikomboin aja dengan Pernapar Memory. Martis dan juga Mincitar ya. Yep, benar banget yang akan menjadi pilihan selanjutnya, dan tentunya Mincitarnya akan berada di area roamer daripada ke area yang namanya Xpillion, mengingat dari teman-teman Bengkulu juga sudah mempunyai yang namanya Terisla yang dari game pertama di pick, game kedua di pick, jadi akan ada 3 hero yang sama bahkan yang diri kembali oleh teman dari Bengkulu. Ya, jadi yang nggak kita lihat tadi hanya Arlot, kemudian ada Iki karena kena ban ya, dan juga Jawhead. Yes, Jawhead nampaknya Melissa juga ya, agak kurang efektif mungkin, jadi langsung diganti aja junglernya menggunakan jungler yang lain. Dan untuk sekarang ada Martis yang sama-sama bisa melakukan farming cepat. Iya, bisa banget untuk melakukan farming lebih cepat. Begitupun dengan tim lawan Fredrin yang harusnya kalau kita mau prediksi lagi, ntar aja kita prediksi, kita udah masuk ke in game-nya ternyata. Bener banget, kembali Auditorium TVRI, saya minta suaranya. Oke, kita lihat di sebelah ini berarti udah tukaran ya, di kiri kita atau di yang warna biru adalah Sumatera Selatan sekarang, sementara yang warna merah adalah Bengkulu. Iya, masih sama-sama untuk mengamankan jungle-nya masing-masing. Yang pastinya apalagi dari segi jungler hari ini pastinya lebih membutuhkan banget yang namanya orange buff dan juga purple buff ya. Benar banget. Dan boleh dibilang salah satu kunci kemenangan adalah berhasilnya jungler melakukan rotasi ke arah manapun itu. Ke arah manapun itu. Apalagi ini masih di early game, tapi sebenarnya yang lebih membutuhkan untuk di support adalah MM-nya sih. Benar banget, teman-teman dari Kagura berhasil bermain cicil manja aja ke arah teman-teman Sumatera Selatan. Sebentar di belakang sana lihat tuh, Xborg kembali kalah power lagi oleh Terisla. Dan ya seperti kita bahas, memang kalau di early tipikal Terisla ini menang dari segi berdamage di early game. Mengingat dia mempunyai beberapa skill yang cukup perih juga, tapi kita lihat akan ada invasi ke arah jungler. Kita di belakang sana mendapatkan satu player, nampaknya first blood diamankan oleh Sumsel kali ini. Looking for double kill, karena kita lihat dari Kagura yang bersatu mundur, tapi di belakang sana 3 player sekali double kill. Looking for triple kill dari seorang Martisnya. Kita lihat masih dicicil ada flicker yang digunakan oleh Teresa. Mau nggak mau dia harus flicker. Ya, mau nggak mau harus flicker karena HP-nya tersisa berapa saja dan dia harus mundur terlebih dahulu. Walaupun di arah bottom lane dia kalah, tapi ketika dia menang ya kalau dia melawan Xborg, tapi ketika war masih sedikit sulit untuk menahan damage dari tim lawan. Terlalu greedy nampaknya dari Martisnya, harus terhukum oleh 3 player sekaligus dari teman-teman Bengkulu. Yap, dan itu dia yang pastinya turtle kali ini akan bisa banget harusnya untuk diamankan oleh tim Sumatera Selatan. Walaupun ada gangguan dari tim Bengkulu, tapi
3 player, oke 4 player bahkan sudah join kali di arah Turtle. Yes. Dan sayang sekali Diamankan oleh teman-teman dari Bengkulu, tapi kita di belakang sana ada dari yang namanya Fredrik sudah mengarah ke depan, tapi kita ada Rasin Sanity sebagai defensif aja. Karena teman-teman dari Sulsel nampaknya pengen mundur, tapi tidak diberikan kesempatan mendapatkan killing dari selain sementara di belakang Icebox harus menggunakan flickernya untuk kali ini. arah XP-nya dicuekin aja Iya. ternyata. XP lainnya dicuekin dan Terisla ngomong soal Terisla nih, ngelawan Edit pun dia menang. Iya. Karena kalau kita tahu yang Edit kan namanya ultimate-nya bisa banget untuk counter tim hero Max Kabel. pun bisa. Nah, ya. Tebal dia bilang counter. Tapi perlu ingat Edit itu adalah salah satu hero yang membutuhkan level 4. Kalau dibilang power spike-nya adalah ketika dia mendapatkan level 4. Jadi kalau misalnya masih di early game, Edit itu mau lawan Nana pun bakal kalah sih harusnya. Harusnya. Tapi Karena nggak ada damage-nya di awal-awal. ya, tapi kalau misalkan melawan Terisla ini agak sulit juga harusnya. Tapi nah lagi ke arah top lane kali ini sudah ada 2 player, 3 player bahkan dari Sumatera Selatan yang sepertinya tahu posisi dari player dari tim Bengkulu. Ya benar banget, sebentar kita Pro Queen sudah melakukan pengawalan. Padahal sebenarnya dari ceritanya Citar ini adalah raja, tapi justru dia yang mengawal seorang kita dari belakang sana. Yes, itu dia. Tapi sepertinya BCW kali ini harus mundur terlebih dahulu karena dia harusnya bisa banget untuk pick off, tapi Mendapatkan satu player. tadi sempat kabur loh, bisa banget melakukan ultimate-nya, tapi ternyata dia juga harus terpick off. Dengan Intel kali ini harus mundur terlebih dahulu karena Martis masih saja mengejar-ngejar, tapi sudah ada dekapan dari Terisla ternyata. Iya benar banget, sementara kita dari Fredly-nya ingin melakukan pick off ke arah yang namanya Brody, tapi backupan dari teman-teman Sulsel terlalu cepat. Di belakang sana ada Teris yang menangkapnya, nampaknya akan mendapatkan satu player. Di belakang kita lihat satu tukar satu, lebih tepatnya di sana Unstoppable diamankan oleh seorang Teris, tapi harus berhati-hati karena darahnya Teris setengah berdarah saja, harus mundur mau nggak mau mundur karena sepertinya teman-teman dari Sulsel udah tahu ada backup dari teman-teman Bengkulu. Yap, Terisanya terlalu jauh main ke arah atas. Sementara itu di arah bawah sana sudah ada ekspor yang sedikit demi sedikit mencicil HP dari turretnya. Ya benar banget, jadi salah satu sebenarnya boleh dibilang strategi yang bisa dilakukan ketika kita teriris bantuan. Paling tidak kita bisa mencicil yang namanya turret, tapi kita di belakang sana ada scrolling langsung di combo aja ke arah BCY, tapi berhasil diculik oleh Rital. Sementara shutdown didapatkan oleh Brody. Ini buka tabungan banget, mengingat Terisla tadi sudah mendapatkan 5 poin kill dan ini tentunya akan menjadi gajian untuk Brody juga. Oke, gajian mereka ya. Dan ya, dari signator kali ini kita sudah melihat dari Bengkulu walaupun hanya berbeda 900 gol aja 800 kali ya. Bener gak sih? Ya pokoknya berbeda tidak begitu jauh, tapi yang pastinya dari segi point kills berbeda 2 point kill saja. Benar banget. Dan dari segi turret kali ini di arah mid lane sudah dicicil lagi sedikit. Ternyata dari seorang Kagura, tapi masih ada Matis yang bisa untuk menyelamatkan satu turret di arah mid lane ya. Oh ya, dan menjadi catatan baru lagi sebenarnya untuk teman-teman player kali ini atau di patch kali ini, turretnya itu sudah bersikap adil. Dalam artian gini loh. Tapi kita lihat dulu ada war di area atas, tapi sementara kita lihat Brody darinya satu beraja berapa killing free dari seorang Iritelnya. Looking for double kill nampaknya benar saja. Sementara di belakang sana Iritelnya ternyata tidak bisa selamat oleh Kadita Becaya, dan Kaditanya berhasil selamat. Iya sih, itu dia. Kaditanya dengan ultimate-nya mampu untuk men-take down ataupun men-pick up dari seorang Iritel. Tapi teman lagi ke arah bottom lane kali ini Terisla dan dengan skillnya yang masih bisa banget ngelawan Export ya. Yes. Hanya mengganggu saja mungkin dan bahkan melakukan minion ya. Ya benar banget, melakukan cutting terhadap lane-nya, mengingat ketika sudah berhasil melakukan cutting terhadap lane, dan ini tentunya bisa membuat Terisla ikutan ngebantu war yang akan atau yang mungkin sedang berlangsung di area pertahanan tim TVRI Sumsel. Yes, itu dia, masih cukup sabar. Ternyata kembali countdown lagi dari kedua tim ini. Tapi ternyata mereka lebih milih untuk mengamankan objektif. Lihat sudah ada kedua tim di arah Turtle kali ini dan banget ada kembali di area depan sana. Sementara kita lihat berhasil diamankan Turtle-nya oleh seorang Fredrik. Tapi di belakang sana berhasil ketarik lagi dari seorang Kaditanya menjadi korban pertama. Double kill diamankan oleh Iritel. Gak ingin memberikan makan lebih terhadap Iritelnya. Teman-teman dari Sulsel mau gak mau harus mundur teratur. Fredrin lagi-lagi mendapatkan Turtle-nya 3 kali berturut-turut ya. Bener banget. Dan pas itu udah kaya sih harusnya. Iya, dan perlu jadi catatan Turtle sekarang penting banget
apalagi dari game. Tapi kita lihat adalah Insanity ke arah siapa, ternyata tidak ada orang di sana. Sementara akan mengorbankan nyawa dari seorang ekspornya. Kembali mendapatkan poin teman-teman dari tim Bengkulu, tapi di belakang sana tadi menjadi korban selanjutnya. Ada juga dari seorang Florin yang menjadi korban, tapi ternyata masih dapat selamat-kah? Ternyata benar saja dari Martisnya justru yang maju mengarah ke teman-teman TVRI Bengkulu yang menyumbangkan nyawanya juga ke sana. Florin dan juga Brody kali ini tidak bisa melakukan gerakan yang lebih, walaupun masih ada outer turret, inner turret dan juga inner turret di sana, tapi mereka tidak bisa maju ke arah depan. Jungle-nya diamankan begitu saja dari seorang Fredrin kali ini. Yep, bener banget. Dan inilah yang sebenarnya idealnya dilakukan ketika tim kita sedang unggul. Kita nggak perlu ngurusin lane, yang kita urusin adalah gimana caranya jungle yang dimiliki oleh lawan akan menjadi milik kita. Akan menjadi milik kita, dan sepertinya yang menjadi target dan target di arah mid lane-nya sudah ditumbangkan begitu saja. Dan yang pastinya dari si point kills, dari segi turret, dari segi gold, kali ini Bengkulu kembali memimpin Bang. Yap, bener banget. Dan tentunya ini mereka harusnya mempertahankan saja keunggulan mereka karena melihat lot yang 13 detik lagi kurang lebih akan muncul. Kita ada pindah zone yang tidak terkena sama sementara di belakang sana ada Rovir yang digunakan oleh Kadita untuk mengusir mundur teman-teman dari TVRI Bengkulu. Siap, penalti zone-nya tidak terkena siapa-siapa. Oh, langsung Insanity mengarah ke 3 player kedua, tapi kita lagi calling yang dilakukan oleh teman-teman TVRI Bengkulu, tapi ternyata yang menjadi korban justru seorang Terizanya. Kita lihat ada maju mundur fighting yang dilakukan kedua tim, tentunya dengan pick off lebih lagi oleh kedua tim yang berada di sana. Dari retailnya akan menjadi korban, ternyata dari Brody-nya yang terlalu offside, tapi kita lihat dikejar oleh Martin. Ada decimation yang belum dilakukan, tampaknya kita lihat berhasil mendapatkan double kill, tapi kita ada dua war yang berbeda di atas dan di bawah, sama-sama jungle-nya mengejar tim yang berbeda. Tapi Fredrin-nya harusnya udah gak bisa selamat lagi kali ini. Iya betul dia, dan retailnya walaupun dia ke pick off, tapi setidaknya dia sudah memberikan damage ataupun hit ke arah tim lawan yang cukup banyak tadi, sehingga Fredrin ataupun teman-temannya yang lainnya bisa melakukan pick off terhadap Brody tadi. Saya nggak ngeliat tadi pick off Brody siapa. Dan kalau boleh bilang ini adalah saat yang kurang tepat untuk kehilangan jungler, mengingat teman-teman dari Sumsel tentunya langsung ke arah Tasel atau Lordnya, tapi dia belakang sana ada Pirate Zone yang tidak dihasilkan. Tapi sementara di belakang darah Lord tersisa 2.000 saja, ternyata dia masih ada Martis, tapi teman-teman dari Bengkulu tidak ingin memberikan Lordnya secara gratis karena mereka ingin melakukan war ke arah teman-teman Sumsel. Kita lihat Iritalnya sudah melakukan ultimate mengarah ke seorang export, dan ternyata nggak ingin greedy juga teman-teman dari Bengkulu. Melihat tidak adanya Fredrin di area Lord tadi dari tim Sumatera Selatan memanfaatkan waktu agar mereka bisa mendapatkan Lordnya, walaupun tadi tattoo-nya sempat tercuri 3 kali tattoo tercuri oleh Fredrin ya. Iya, hanya ketika Fredrin sudah ada, mereka menggunakan saat tidak berangkat, dan dari saya harus hati-hati mengingat ada 1, 2, 3, 4 player dari TVRI Sumatera Selatan yang sudah standby di depan sana. Yap, itu dia export. Saya rasa di sini harus cukup berhati-hati juga menggunakan last insanity-nya karena ada beberapa kali miss yang terjadi. Baru aja diceritain, tapi lagi kita lihat penonton ke arah 3 player sekaligus nampaknya di belakang sana yang kembali formasinya. Kings calling mendapatkan 3 player double kill diamankan oleh Irital. Looking for triple kill, ternyata mega kill justru diamankan oleh Kadinanya. Triple kill menyisakan 1 player, ada Martis yang mau nggak mau suka nggak suka harus mundur, tapi udah ketahuan posisi dari Martisnya. Ketahuan banget posisinya, tapi dari segi skill sih harusnya Martis bisa banget menggunakan skillnya sehingga dia bisa untuk berlari menghindari damage dari tim lawan, tapi ternyata di arah mid lane dipaksa banget sehingga bener banget Bro ini buying time yang dilakukan oleh teman-teman TVRI Bengkulu, jangan sampai Martisnya bisa melakukan defense dan ini membuahkan hasil desperate di area lane, tapi justru mereka ingin melakukan atau ingin lebih karena kita lihat ada Irital yang sudah mengarah ke Martis dan sadon diamankan oleh Irital betul-betul mega kill, tapi harus berhati-hati jangan sampai terpinggang karena ada Kadita yang ternyata masih ada Purify. Selamat lagi seorang Irital yang menggunakan ultimate lagi ke area belakang sana, tapi kita di belakang sana ada juga yang namanya Unstoppable double kill diamankan. Kita tersisa 1-2 player saja dari teman-teman TVRI Sumsel teman-teman. Yap, dan tersisa ini terus saja di arah bottom lane bertemu dengan di arah top lane, dan yang pastinya di arah bottom lane akan langsung ditumbangkan juga dari tim Bengkulu. Kali ini akan langsung mengarah ke arah base yang dimiliki oleh tim Sumatera Selatan. Berat banget, sebentar kita lihat dari seorang Irital tersisa 1, itu tipis banget, tapi tentunya dari Iritalnya nggak ingin gegabah. Yap, dia sudah mendapatkan banyak banget 10 poin kill, jadi 10 poin. Jangan sampai dia terpick off, karena kembali kita ingatkan kalau Irital terpick off, ini berarti TVRI Sumsel berhasil mendapatkan tabungan yang gede banget di arah pick off. Iya, dan yang pasti bisa sedikit demi sedikit untuk membalikkan
keadaan. Yes, benar banget. Sementara nampaknya dari Bengkulu kembali tendang dulu, cooldown dulu, pelan-pelan dulu, menunggu mungkin Lordnya muncul. Yap. Sembari menghabisi yang namanya jungle yang dimiliki oleh teman-teman Sumatera Selatan. Kalau misalkan Sumatera Selatan mau mengambil resiko ya, mereka akan join ke arah Lordnya. Yap, Keluarnya di Lord. kalau boleh dibilang gambling ya kali. Yap, gambling. Oke, Gambling banget ini. Gambling banget kalau kita bilang karena ada yang namanya Mortal Kombat dari Matrix tak mau di belakang sana. King's Calling oleh yang namanya Min Sitara, ada juga dipandu oleh yang namanya Pintas dan mendapatkan satu player lagi. Sementara di belakang sana 3 player harus mundur pelan-pelan, sementara Martis akan menjadi korban selanjutnya kah benar-benar godlike zaman oleh Kagura. Tapi Iritelnya pengen, tapi monster kill di area perumahan. Teman-teman TVRI Sumsel juga di depan sana. Wow, dikandangin gak sih? Dikandangin, dan akankah berakhir pertandingan kali ini untuk 2-1? Kita lihat di belakang sana berhasil wipe out oleh teman-teman TVRI Bengkulu, dan lagi poin diamankan oleh TVRI Bengkulu. Victory. Keren banget.